Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan-kawan semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ini teman-teman semuanya, saya ingin menceritakan pengalaman saya dalam hal segi ternak ayam ya, dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kenapa saya ternak ayamnya kok begitu lamban, tidak maju-maju, masih seperti ini aja? Karena begini ya teman-teman ya, kalau ternak ayam itu kita tidak bisa memandang dengan apa yang kita bayangkan. Sangat mudah ya, begitu langsung sukses. Enggak seperti itu. Hitung-hitungannya seperti ini ya. Kalau kita ternak ayam itu kita hanya memandang orang saja terus ikut-ikutan, itu sebenarnya salah kaprah. Karena apa ya, kita harus mempunyai ilmu dulu dan kita butuh pengalaman untuk ternak ayam. Karena pengalaman yang kita akan lalui itu sangat banyak, masalah dan kendala itu sangat banyak. Dari segi apa nanti akan ketemu semuanya dalam berjalan ya. Tapi jika teman-teman semuanya tidak mampu, mending gak usah ya ngikut-ngikut. Karena apa ya, kalau cuman ikut-ikut aja sangat berat sekali. Contoh dengan kita cuma pembesaran sajalah, terus kita jual, tidak semudah itu. Karena beternak ayam itu awal sekali, dengan awal itu sudah memakan banyak biaya. Itu pertama, misal pembesaran, sebelum kita beli DOC-nya, itu sudah dipastikan harus menyiapkan kandang satu ya. Udah modal bikin kandang itu, misalnya bikin kandang umbaran atau kandang box, bisa saja untuk pembesaran ya. Terserah teman-teman semuanya modalnya mau bagaimana. Namun jika teman-teman semuanya ingin yang model box, bikin box sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dan agar nanti cukup untuk perjalanan panjang. Box itu kandang pembesaran, terserah box atau umbaran ya, terserah. Itu satu udah modal ya, satu modal untuk bikin kandang. Nggak tahu mau bikin seperti apa, pasti modalnya nggak sedikit. Itu modal yang pertama dikeluarkan. Terus yang kedua, beli bibitnya, DOC-nya 100 ekor atau satu box. Itu kalau ayam kampung asli biasanya 600 sampai 6.000 ya satu box, sampai 750.000 sampai 8.500 satu box, seperti itu. Ada yang 900 ya, ada yang 900. Itu untuk bibit-bibit yang bagus. Itu baru bibit ayam kampung aja ya, belum yang model yang sekarang itu banyak sekali ayam-ayam yang dikeluarkan oleh PT-PT. Ada yang Belpermot, ada Merawang, ada Sangkuni, ada Garuda, Indio Gigante. Pokoknya sangat banyak sekali yang dikeluarkan ayam-ayam dari PT, dari persilangan seluruh Indonesia. Ada yang masih dari impor, disilangkan. Seperti Indio Gigante itu kan mas, kalau yang asli memang dari impor ya, dari luar negeri, disilang dengan ayam Indonesia. Makanya pasti mikir lagi mau pakai ayam yang mana, seperti itu kan. Nah setelah itu misalnya pakai ayam kampung aja lah, karena penjualan ayam kampung kan lebih mudah, seperti itu kan. Mudahnya seperti bagaimana kok lebih dibilang mudah? Insya Allah untuk warung-warung makan kecil masih bisa menerima 10 ekor 20 ekor. Tapi kalau teman-teman semuanya memelihara yang 100 ekor kan
itu sangat banyak ya, makanya nggak mungkin kalau jual hanya segitu, karena kita memelihara segitu 100 ekor. Kemudian modal pertama kandang, modal kedua untuk bibit, modal ketiganya pakan. Nah sedangkan pakan itu dikalkulasi dalam jangka waktu 2 bulan harus bisa jual, itu target kalau bisa ya, kalau bisa sebenarnya 2 bulan itu harus bisa jual. Dihitung kalkulasi berapa untuk pakan yang paling bagus itu 540 untuk pembesaran ya, 540 dalam jangka waktu 2 bulan itu habis berapa, seperti itu. Kalau ibaratnya habis 4 nah, 2 kintal lah, 2 kintal udah berapa itu, udah 2 juta lebih ya, 40 kali 4 udah 160, 2.160.000 belum obatnya selama 2 bulan tuh habis berapa, seperti itu belum kendala nanti kalau ibaratnya ada ayam yang sakit, tiba-tiba sakit, udah kerugian itu kok sampai mati, seperti itu udah rugi. 1 ekor itu udah rugi loh, mati 1 ekor udah rugi banget. Terus misal 2 juta itu mencukupi enggak dalam jangka waktu 2 bulan, udah berapa on. Sedangkan untuk yang kalau misalnya sudah 2 bulan ya, nah yang keempatnya, yang pertama tadi kan modal kandang, terus yang kedua modal bibitnya, hanya pembesaran ya, pembesaran aja dulu ya, terus pakan. Yang ketiganya kita harus memerlukan bagaimana kita menjualnya di pembelinya, mencari pembeli, seperti itulah ibaratnya. Pokoknya mencari pembeli, entah itu di restoran. Kalau tengkulak itu biasanya harganya murah, harganya lebih murah, dan terkadang kalau tengkulak itu tidak mau kalau beli kiloan, nggak mau. Biasanya dia belinya jagrakan kalau tengkulak biasa, pedagang-pedagang biasa yang dijual di pasaran. Kita harus cari pembelinya seperti rumah makan. Dalam jangka waktu 2 bulan kok belum menemukan pembelinya, kita pasti pusing. Makanya dari marketing kita, dari beternak ayam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya kalau jadi mau ingin ternak ayam itu cobalah untuk pembesaran aja dulu. Tapi sebelum melakukan itu, kalau bisa cari pembelinya. Kalau nanti cari pembelinya di saat kita ayam sudah mau keluar, dalam jangka waktu 2 bulan kok belum ada pembelinya, kan kita yang pusing lagi. Kenapa? Kita mengeluarkan modal lagi, seperti itu. Sedangkan kalau untuk pembeli tengkulak tidak mau jual, beli kiloan biasanya tidak mau, belinya jagrakan aja ya. Makanya dari ternak ayam itu kalau bisa dicermati dulu, jangan bisa ikut-ikutan, itu baru pembesaran. Karena yang paling sulit itu bukan dari mental Anda, enggak, dari mental Anda itu ada mental. Terus keuangan mungkin bisa lah dicari bisa, tapi untuk mengeluarkan, untuk mencari pembeli itu yang butuh mental yang kuat dan butuh keberanian yang kuat untuk memberikan kepada pembeli. Misalnya kalau nggak ada pembeli, kita harus berani menuju ke restoran, Pak, menawarkan seperti itu loh, ditawarkan agar kita punya. Di sini biasanya kalau sudah menemukan ya kita mudah, tapi biasanya kalau kita menemukan restoran besar, biasanya kita ditarget. Restoran besar itu biasanya semakin lama tetap semakin meningkat. Karena apa? Dia butuhnya terus sehari ditarget, mau nggak 1 minggu sekali menyediakan ayam 100 ekor.
dengan bobot 789 on. Makanya dari teman-teman semuanya ya, saran saya jangan terlalu mudah terpengaruh melihat wah ternak ayam itu penghasilannya besar, pendapatannya besar. Buktinya tetangga saya itu ternak ayam langsung bisa del besar seperti ini. Enggak seperti itu sebenarnya. Dari keuangan itu ada yang membantu. Misal siang ternak ayam, malamnya kerja untuk mencari uang. Nah, uang penghasilan dari kerja itu untuk cadangan jikalau udah waktu jual ayam, waktunya jual ayam umur 2 bulan kok belum kejual, kan masih ada cadangan modal untuk meneruskan di saat mau menemukan pembelinya seperti itu. Kalau sudah ada bos pembelinya khusus gak masalah seperti itu, tetap akan dibeli. Tapi biasanya kalau restoran itu butuhnya cuma 789 on, 1 kilo itu jarang sekali membeli dengan bobot segitu, jarang sekali. 789 on sekarang itu. Kalau butuhnya seperti itu karena katanya sih lebih mudah dipotong, dicacah, dipotong, dibaginya gitu loh. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil seperti itu. Jadi bisa dikatakan porsinya segini, harga segini. Kalau restoran kan juga butuh untung juga. Memang dalam kendala ternak ayam itu yang paling utama itu kendalanya cuma satu, modal pakan. Pakan itu sekarang apalagi sangat mahal ya harganya, yang bagus mencapai 500, yang biasa saja paling 450. Itu untuk pembesaran masih kurang bagus seperti itu kan teman-teman semuanya. Ya saran saya kalau ingin ternak ayam ya dipikir-pikir dulu ya, karena sangat berat sekali yang saya rasakan kalau tidak ada pemasukan. Untungnya satu, saya sendiri masih sendiri ya. Kalau sudah berkeluarga udah beda lagi. Kalau kita hanya fokus dengan ternak ayam nggak jadi. Tetap kita harus ada pemasukan lain untuk keluarga, untuk cadangan ternak ayam seperti itu tetap ada. Jadi ternak ayam tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa tapi dengan kapasitas 2.500 minimal seperti itu. 2.500 tinggal dikalikan saja. Kalau sudah punya pembelinya enggak masalah seperti itu. Itu baru pembesaran ya, modalnya segitu, modalnya sudah banyak sekali. Itu awal. Kalau kita ternak pembesaran itu banyak, ada 200 sampai 1000 ibaratnya, udah pasti modal awal untuk bikin kandang gede besar seperti itu. Terus pakan besar, obat-obatan pasti tambah lagi seperti itu. Terus modal cadangan tambah lagi seperti itu. Makanya untuk teman-teman peternak pemula ya harus dipikir-pikir dulu lah, dipikir-pikir dulu untuk jangan asal ikut-ikutan aja. Dipandang sana ternak seperti ini enggak seperti itu. Orang yang ternak ayamnya itu maju karena dia ada cadangan modal, ya seperti itu. Jadi dia nggak akan takut. Misal 2 bulan udah waktunya keluar, udah waktunya jual, kok belum terjual, dia masih ada cadangan. Pokoknya tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya cuma membagikan pengalaman saya. Sungguh berat ya sebenarnya untuk ternak ayam, modalnya sangat banyak sekali untuk awal seperti itu, karena kita harus menemukan sesuatu yang belum pernah kita alami, dan itu pasti akan memerlukan modal dan modal, karena nanti akan ada kendala-kendala yang kita lalui seperti itu. Oke kawan-kawan semuanya, cukup sampai di sini aja ya keterangan saya.
Semoga bermanfaat, karena mungkin ini masih panjang ya yang saya ingin share ya, apa yang saya alami, karena saya tidak ada modal cadangan seperti itu. Oke teman-teman, lanjut besok lagi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.